Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Afsun Fahri. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah metodologi pembelajaran. Mungkin nanti di video akan banyak kesalahan ataupun yang lainnya yang kurang berkenan di video. Saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Kita langsung saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, bagaimana kabarnya? Sore Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya juga senang mendengarnya. Sebelum memulai pelajaran kita pada sore hari ini, saya persilahkan kepada Mas Huda untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran pada sore hari ini. Ya, baik. Silahkan Mas Huda. Baik Pak. Sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Huda sudah mau memimpin pembukaan pada pelajaran sore hari ini. Sama-sama Pak. Pelajaran sore hari ini kita lanjutkan ya. Kita kemarin sudah sampai kepada Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya, di sini Bapak akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kandungan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bapak coba bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilatun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maksud dari ayat ini adalah menyeru kepada kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita supaya terhindar dari api neraka. Karena apa? Neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia itu sendiri. Berbeda dengan api yang ada di dunia yang bahan bakarnya mungkin dari kayu atau dari karet atau dari bahan-bahan yang lainnya, sedangkan di neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sedangkan malaikatnya itu juga kasar dan keras dan patuh terhadap Allah dan tidak mungkin mendurhakai Allah. Ayat ini memiliki pesan kepada kita supaya kita selalu mengingat bahwa dunia ini bersifat sementara, karena kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita, agar kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menyiapkan bekal kembali supaya kita bisa meraih surga dan menghindari neraka untuk diri kita dan keluarga kita. Amin amin. Selain itu, ayat ini juga menyeru kepada masing-masing kita agar selalu menghindari perbuatan dosa, karena perbuatan dosa tersebut yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mungkin bagi diri kita yang masih berbuat maksiat, mungkin secepatnya atau disegerakan untuk segera bertaubat, karena waktu kita di dunia ini tidak banyak.
mungkin bisa saja setelah pelajaran ini Anda atau saya meninggal, atau besok Anda atau saya pun meninggal. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita kembali. Poinnya adalah bagaimana kita menyiapkan bekal untuk kembali. Mungkin bagi yang masih bermaksiat atau masih melanggar larangan Allah, saya himbau untuk murid-murid agar segera bertaubat. Saya juga punya kisah pada zaman dulu, bahwa ada seorang pendosa yang membunuh 100 orang. Sang pendosa ini sadar bahwa yang dilakukannya itu salah dan dia ingin bertaubat. Lantas sang pendosa ini bertanya kepada seorang ulama untuk agar dirinya bisa bertaubat. Beliau menanyakan bagaimana caranya. Sang ulama pun menjawab, sang pendosa dapat bertaubat apabila meninggalkan lingkungannya, karena lingkungan dari sang pendosa tersebut itu tidak mendukung untuk bertaubat. Jadi singkat cerita, sang pendosa disuruh hijrah ke tempat yang lebih baik. Akhirnya sang pendosa segera bergegas untuk hijrah ke tempat tujuan untuk agar bisa bertaubat. Namun Allah berkehendak lain. Sebelum sampai tujuan, sang pemuda tersebut meninggal dunia. Namun di sini sang pendosa itu sangat beruntung sekali karena beliau dimasukkan ke surga. Kenapa kok bisa? Karena jarak antara sang pendosa dari tempat berangkat sampai tujuan itu jaraknya lebih dekat menuju tempat bertobatnya. Jadi atas izin Allah diampunilah semua dosa-dosanya dan diberikan amal ibadahnya dari amalan taubat tersebut, dan beliau dimasukkan ke dalam surga. Sungguh ini adalah motivasi bagi kita semua untuk mungkin segera sadarlah dan bertaubat. Seorang pendosa saja yang membunuh 100 orang, beliau taubat belum sampai ke tujuan, diterima taubatnya dan masuk surga. Apalagi kita yang mungkin belum pernah membunuh seseorang pun, tentu saja pintu taubat itu sangatlah lebar. Ya mungkin itu saja pelajaran Bapak pada sore hari ini, supaya anak-anak bisa meladani Quran Surah Tahrim ayat 6 ini untuk semakin berhati-hati dalam bertindak dan melakukan sesuatu di dunia ini, agar kita selalu berada di jalan Allah. Ya mungkin pelajaran kita pada sore hari ini bisa kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Apabila ada salahnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.